Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita di channel Kebun Empang ya, teman-teman semua. Alhamdulillah di hari ini ya saya insya Allah akan sedikit berbagi mengenai progres daripada 2 pekan kita mengolah sistem aquaculture yang ada di Kebun Empang itu sendiri. Di antaranya nanti kita akan mengupas soal bagaimana progres daripada ikan nila yang kita sudah beli, kemudian juga bagaimana progres lemna yang sudah kita tanam ya, dan juga bagaimana progres daripada bebek yang sudah kita beli beberapa pekan yang lalu. Untuk ikan nila ya, waktu itu setelah kita ukur dan kita pelajari ya, dengan kurang lebihnya siklus kolam itu di angka 50 meter lah ya, 50 meter persegi. Artinya ada beberapa jurnal mengatakan per 1 meter kubik itu kita harus ada populasi 10-20. Kita ambil lah yang 10-nya, formulanya seperti itu. Akhirnya dengan asumsi 50 meter kubik air itu kita kalikan 10 ya. Kita akhirnya belilah kurang lebih 500 ekor bibit nila. 1 ekor bibit nila dihargai Rp1.000 ya, sebesar kurang lebih 2 jari ya. 2 jari kita beli, dan waktu itu kondisinya kita minta dibonusin ya. Alhamdulillah dibonusin 10%, walaupun sebenarnya agak tricky ya mencari bibit ikan nila di sekitaran Cikampek ya. Kemudian setelah kita beli dan kita tebar ya, tentunya dengan berbagai macam treatment kolam yang sudah kita lakukan ya, dimulai dari pengeringan, kemudian diberikan kapur, juga diberikan garam ya, hingga akhirnya diendapkan. Itu memerlukan waktu kurang lebih 1-2 pekan, hingga akhirnya air yang kita siapkan untuk nila itu sudah siap tebar. Setelah kita tebar itu ya, posisinya di hari pertama memang kita coba untuk sesuaikan dulu ya, sesuai dengan treatment-treatment yang diajarkan oleh guru-guru kami dan juga referensi-referensi kami yang ada di YouTube. Yaitu tidak langsung ditebar, tapi disimpan ikan yang berikut airnya dan juga berikut plastiknya di atas kolam untuk menyesuaikan suhu. Barulah kita tebar. Qadarullah ya, dari 550 bibit ikan yang kita tebar ya, itu ada 10% ya meninggoy ya, meninggal. Kenapa? Karena saya setelah cross check itu dari penjual bibit tidak memasukkan oksigen. Jadi walaupun perjalanannya tidak lama, hanya 2 jam ya dari lokasi pembelian sampai dengan ke sini, akhirnya mau ikannya teler ya, 1 hari kemudian tumbang tuh ya, sekitar 10% daripada populasi ikan. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini ya, mungkin di video yang berjalan, kondisi ikan yang tadinya hanya 2 jari sekarang sudah 3 jari ya. Pakannya itu dari mana? Pakannya itu ya dari pelet untuk sementara ini. Asumsinya kan 3% dari bobot ikan. Waktu itu kita hitung kurang lebih 1 on 1 hari ya, dibagi pagi dan sore hari kita kasih makan tuh. Hanya setelah 1 pekan kita kasih full pellet, dan juga ikan itu kan kelebihan daripada kolam tanahnya itu sendiri, mereka memakan mikroorganisme yang ada di air, sehingga pertumbuhan mereka sangat cepat ya setelah kita kondisikan si kolam tanahnya. Seperti itu. Hanya walaupun kondisinya saat ini sudah dikelirkan ya, di sana masih ada predatornya. Ternyata saya cross check itu masih ada ikan gabus di dalamnya. Hanya alhamdulillah setelah 2 pekan ikan sangat sehat dan mereka sudah mulai dibiasakan makan lemna ya. Bahkan tadi tuh kita tebar kurang lebih 2-3 on ya, saat ini dalam kurun waktu 2 jam 3 jam habis ya. Seperti itu. Untuk bebek ya,
sebelumnya kita cari bebek ini adalah bebek petelur ya, walaupun nanti outputnya apakah kita mau arah telurnya atau dagingnya ya, kita nanti lihat aja sambil berjalan. Hanya saat ini bebek yang kita beli sebenarnya saya pengennya bebeknya yang kecil aja, yang usia 1 bulan ya, tapi ternyata kondisi di market itu sulit mendapatkan bebek-bebek yang diinginkan ukurannya atau usianya. Sehingga bebek termuda yang kita dapati dari petani itu hanya sudah berumur 2,5 bulan ya. Kondisinya seperti itu. Berapa harganya? Kita beli dengan harga Rp35.000 per ekor. Nah, seperti apa kondisinya waktu itu? Setelah kita lepas liarkan, kita sebenarnya waktu beli posisinya kita beli dengan jumlah 15 ekor ya. Jadi dengan harga 35.000 tinggal dikali itu ya, 35.000 dikali 15 ekor. Jumlah 15 ekor ini kita buat 1:4. 1 jantan 4 betina, karena 1 jantan ini akan membuahi 4 betina yang lain. Itu menurut informasi dan referensi yang kami dapati di YouTube. Sehingga itu 1 jantan menjadi dan 4 betina kan artinya apa gitu ya, supaya ya bisa membuahi banyak bebek begitu ya, sehingga bisa menghasilkan banyak keturunan seperti itu. Nah, kondisinya bebek itu yang kita hadapi adalah di awal ketika kita melakukan aktivitas penyesuaian dia dengan lingkungan, kita sempat kok berenang-berenangkan di kolam ya. Ada memang beberapa bebek yang mulai kurang kondusif lah ya dari sisi fisiknya, agak lemah, dan dia tuh sempat terinjak-injak juga posisinya di dalam kandang. Sehingga dari total 15 bebek yang kita beli, ada 1 ekor bebek betina dan 1 ekor bebek jantan yang tewas ya, meninggoy juga sama. Dan akhirnya populasinya sekarang tinggal 13, berarti 2 ekor bebek jantan ya, dan 11 ekor bebek betina ya, seperti itu kondisinya. Saat ini ya fungsi daripada bebek itu sendiri, selain daripada dia akan memakan lemna yang kita tanam itu ya, itu juga saat ini masih dicampur sih ya, dengan lemna, dengan nasi ya, nasi yang bekas itu ya, kita campur juga dengan eceng gondok yang dicacah, kita campur. Nah, itu diberikan pakan pagi dan sore seperti itu. Saat ini bebek-bebeknya dengan kondisi 2 pekan berjalan luar biasa sehat ya. Setelah kita lepas liarkan itu, fungsi bebek selain daripada kotorannya itu ada organisme yang dibutuhkan oleh ikan, juga menjadikan si ekosistem kolam itu subur dan sehat begitu. Nah, fungsinya ketika kita lepas liarkan ke kolam, mereka tuh biasa nyosorin pinggiran-pinggiran tanah ya. Kolam pinggiran itu kan kita full tanah nih ya. Dia makan tuh yang amis-amis ya, yang hanyir-hanyir kalau kata orang sini. Seperti ada cacing di sana, ada keong kecil di sana. Kemudian ada juga serangga-serangga yang bisa jadi hama ya sebenarnya buat ikan. Tapi itu kita bisa bereskan oleh bebek seperti itu. Nah, seperti yang diketahui oleh sobat kebun empang semua ya, bahwa beberapa pekan lalu saya sempat membeli lemna ya melalui online, itu harganya sekitar Rp1.700 per 100 gram atau 1 on. Nah, waktu itu saya beli kurang lebih 10 bungkus ya, atau 1 kilo, walaupun sih pada aktualnya saya hitung kayaknya nggak sampai ya 100 gram. Setelah kita beli, akhirnya kita tebar tuh, kita tebar, dan jangan lupa ya, kita harus masukin juga pupuknya. Saat ini kita menggunakan pupuk kohe kambing. Nah, berapa harganya? Kurang lebih waktu itu ya kita bayar jasa dia ya untuk ngangkut itu kotoran kambing masuk ke dalam karung dan dibawa ke empang ya.
Kita karena nggak terbiasa diperjualbelikan ya, kita bayar jasanya aja. Waktu itu kena budget kurang lebih 20.000 per karung. Nah, kita ada 3 karung. Saat ini ya, dari mulai kita tanam itu lemna yang tadinya hanya 1 kilo, sekarang sudah berkali-kali lipat jumlahnya, sangat-sangat banyak. Bahkan kita sudah beberapa kali untuk melakukan perluasan sekat ya, karena lemna itu dalam waktu 1 hari sampai 2 hari itu dia menjadi 2, terus berlipat-lipat, sehingga akhirnya sekarang banyak sekali. Artinya bank pakan kita untuk ikan nila dan bebek insya Allah sudah mulai tercukupi. Seperti itu. Alhamdulillah, setelah kita bahas 3 bagian yang tadi ya, kita akhirnya menyimpulkan bahwa beternak yang terintegrasi ini akan memaksimalkan potensi keuntungan yang kita dapatkan. Selain daripada pakannya sendiri secara mandiri, kemudian ikannya itu jadi cepat sekali tumbuh ya, dan tanpa pakan pun progresnya bagus sekali karena banyak mikroorganisme yang tumbuh di sana ya. Juga bebek pun bahagia ketika dia dilepas liarkan di waktu-waktu tertentu untuk direnang-renangkan ya. Dengan kita memberikan kebahagiaan yang maksimal kepada tanaman yang kita tanam, kepada ikan-ikan yang kita pelihara dan bebek-bebek yang kita rawat, harapannya ya alam pun ya Allah pun akan memberikan kebahagiaan juga untuk mereka yang mengurusnya. Sebenarnya selain daripada keuntungan yang kita inginkan dari peternakan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap alam. Harapannya jika pilot project ini bisa bermanfaat, akan banyak muda-mudi yang ikut turut untuk menduplikasi ya, yang baik-baiknya aja, yang kurang-kurangnya jangan diduplikasi, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pertanian terintegrasi atau aquaculture yang mandiri ini akan menyelesaikan sedikit banyaknya persoalan krisis pangan yang dihadapi oleh negeri kita tercinta. Demikian ya, jangan lupa subscribe ya, kemudian di like, di komen ya, kemudian kasih masukan-masukan sebanyak-banyaknya supaya channel ini terus bisa berbagi dan bertumbuh setiap waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sehat selalu, semangat selalu ya. Semangat selalu buat para petani Indonesia.